Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sabila, NPP 290721 dari Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN Kampus Sulawesi Utara. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Nah, kali ini yaitu lebih spesifik lagi, yaitu terkait pengintegrasian perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk kita simak. Di sini bisa kita lihat ada beberapa regulasi yang mendukung terlaksananya perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Selain itu juga ada alur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Yang kita tahu bahwa di pemerintah daerah sendiri yaitu dimulai dari tahap terbentuknya RPJPD, yang kemudian RPJMD, lalu RKPD. Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala daerah dan juga DPRD membahas menyusun KUA dan PPAS. Setelah itu terbentuklah RA APBD yang kemudian menjadi APBD. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terbagi 3, yaitu ada yang jangka panjang periode 20 tahun, jangka menengah periode 5 tahun, dan jangka tahunan yaitu periode 1 tahun. Nah, mungkin dari kita masih banyak yang belum mengetahui dokumen-dokumen tersebut. Apa saja dokumen perencanaan pembangunan di daerah? Yang pertama yaitu adanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu untuk periode 5 tahun ke depan. Dijabarkannya adanya visi, misi, dan program KDH, di mana RPJMD ini memperhatikan dari RPJMN. Rancangan RPJMD adanya masukan dari Resra SKPD, kemudian dirumuskan oleh Bapeda dari hasil musrembang, ditetapkannya paling lama 6 bulan setelah kepala daerah tersebut dilantik. Apa saja isi buku dari RPJMD sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu terdiri dari 10 bab dan ada memuat beberapa hal dari 1 sampai 9. RPJMD dapat berubah apabila yang pertama adanya proses perumusan dan atau substansi yang tidak sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Yang kedua adanya terjadinya perubahan dasar, dan yang ketiga yaitu merugikan kepentingan nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya rencana kerja atau disebut Resra SKPD. Di mana Resra SKPD ini disusun oleh SKPD sendiri yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, program, dan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, dokumen ini yaitu dibentuk untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu adanya rencana kerja atau disebut dengan RKPD. Merupakan penjabaran dari RPJMD, yaitu untuk periode 1 tahun, di mana memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan. Nah, RKPD ini dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Yang keempat, adanya rencana kerja atau Renja SKPD. Disusunnya oleh SKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. Selanjutnya yaitu kebijakan umum anggaran atau disebut dengan KUA APBD. Di sini ada gambar pengelolaan keuangan, yaitu dimulai dari proses perencanaan, terbentuknya RPJMD hingga terjadinya APBD, ada pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, di mana laporan keuangan diperiksa oleh BPK, dan terakhir yaitu ada pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang APBD tersebut. APBD yang ideal yaitu menjamin keserasian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian kepentingan publik dengan kepentingan aparatur, kesesuaian dengan kepentingan umum, dan tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan perda lainnya. KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan, serta adanya asumsi yang mendasar. Selanjutnya ada prioritas dan plafon anggaran sementara atau disebut PPAS. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap programnya sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Disusunnya dengan tahap menentukan skala prioritas, menentukan urutan program, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Metode penentuan prioritas yaitu terdiri dari 6, bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan fungsi KUA dan PPAS yaitu pertama akuntabilitas, yang kedua disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh, ketiga alokasi sumber daya secara strategis, dan efisiensi teknis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi penonton semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.